Ada berbagai cara untuk menggapai kesuksesan. Selain dengan kerja keras, rupanya pesugihan menjadi cara instan seseorang meraih kekayaan. Salah satunya adalah pesugihan kethek di tempat pemakaman umum Ngujang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di TPU tersebut terdapat 2 makam umum di sisi kiri dan kanan. Kedua makam tersebut saling berhadapan dan hanya dipisahkan jalan raya. Satu komplek pemakaman pecinan atau Cina, dan satunya lagi pemakaman Jawa. Disitulah tempat hidup dan berkumpulnya ribuan monyet, atau warga sekitar biasa menyebutnya lokasi kethekan. Mengutip dari sumber, para pelaku pesugihan monyet biasanya akan melakukan ritual hingga mengorbankan nyawa sebagai tumbal. Sama halnya seperti pesugihan yang lain, pesugihan monyet juga membutuhkan tumbal darah dan nyawa makhluk hidup. Tumbal yang dimaksud sebenarnya tak hanya manusia, karena dalam bentuk hewan seperti ayam cemani, kambing, kerbau, dan semua hewan yang sudah mati. Namun apabila tumbal manusia yang akan diserahkan, sosok manusia tersebut harus orang terdekat, seperti keluarga. Syarat utama dari pesugihan ini, mereka diminta memelihara monyet yang telah diberikan makhluk gaib. Namun, jika ada perjanjian yang dilanggar, akibatnya nyawa pelaku pesugihan diambil oleh makhluk gaib karena dijadikan tumbal. Setelah melalui berbagai rangkaian proses ritual, pelaku pesugihan monyet ini akan mendapat seekor monyet. Monyet tersebut harus dirawat selayaknya seorang memelihara hewan kesayangan. Melalui perantara monyet inilah, para pelaku pesugihan akan meraup kekayaan dengan cepat dan instan. Sebelum dihadiahi seekor monyet, para pelaku pesugihan diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Dan setiap tahun pada tanggal 1 Suro, semua yang pernah mencari pesugihan di Ngujang dimintai sumbangan tertentu untuk mengadakan ritual semacam selamatan. Semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana akan diundang dalam acara selamatan tersebut, ujar warga Sidoarjo, Thaif yang pernah berkunjung ke Ngujang. Mereka yang melakukan pesugihan monyet pun sebenarnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti bergelagat berbeda jika dibandingkan dengan orang lain. Kemudian aura wajahnya yang terlihat kusam atau gelap karena melakukan praktik ilmu hitam. Ada pula yang menyebut jika orang melakukan pesugihan monyet, orang tersebut memiliki kelakuan seperti monyet. Pasalnya, sosok jin yang mereka puja akhirnya bisa masuk dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi aroma tubuh cenderung mengeluarkan bau busuk. Dari mitos yang beredar di masyarakat, ada juga yang menyebut monyet-monyet ini merupakan jelmaan murid-murid Sunan Kalijaga yang enggan belajar. Pada zaman dahulu, dikisahkan para murid-murid nakal ini tak mengindahkan wejangan-wejangan yang sedang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Mereka
malah asik bermain di atas pohon. Selain itu, tak sedikit pula yang yakin jika kera-kera tersebut dilindungi hal gaib dari murid kesayangan Sunan Kalijaga, yaitu Eyang Sentono Renggo, yang dikenal melakukan babat alas di Ngujang. Kera-kera tersebut dianggap keramat oleh warga sekitar, sehingga warga tak berani mengusir ataupun mengganggu keberadaan kera tersebut. Pun hingga akhirnya saat ini masih banyak warga yang berkunjung ke pemakaman tersebut untuk melakukan pesugihan. Bagi yang percaya, tempat pemakaman umum Ngujang Tulungagung dikenal sebagai pesugihan. Kabarnya ratusan monyet di lokasi tersebut juga merupakan jelmaan anak dari orang yang mencari pesugihan, karena mereka menjadi tumbal keserakahan orang tuanya. Sekilas memang tak ada yang istimewa di TPU Ngujang. Tampak beberapa orang beraktivitas di sana. Makam Ngujang memang jarang sepi. Pasti ada 1 atau 2 orang yang masuk. Bahkan sisi barat dijadikan tempat nongkrong. Maklum, suasananya sejuk. Banyak pohon besar rindang. Beberapa orang tak jengah meskipun ratusan nisan makam berada di sana. Ada 2 bangunan yang cukup menonjol, yakni makam dan tempat punden yang dikeramatkan. 2 bangunan itu tidak memiliki hubungan. Itu adalah makam biasa warga sekitar Ngujang. Hanya tempatnya yang dibuat beda. Kata Ribut Katenan, juru kunci makam Ngujang. Menurut Ribut, TPU Ngujang sangat dikenal sebagai tempat pesugihan, padahal tidak juga. Hanya banyak pengunjung yang ngalap berkah di sana. Mereka pun datang dengan berbagai tujuan. Sebagian besar mencari kekayaan. Bangunan punden kerap dimanfaatkan pengunjung untuk berdoa. Ruangannya tidak luas, kurang lebih 3 kali 4 meter. Seluruh temboknya berwarna hijau, termasuk sehelai kain yang menutupi sebuah batu. Banyak cerita yang beredar di masyarakat. Konon di balik tirai hijau tersebut terdapat sumur, tempat memasukkan foto orang yang akan ditumbalkan. Namun yang sebenarnya hanya ada sebuah batu berbentuk persegi. Tidak ada sumur apapun. Punden itu milik Eyang Sentono Renggo, salah satu murid Sunan Kalijaga. Di situ ada gambar perempuan cantik yang memakai kemben berwarna hijau. Dia adalah Raden Ayu Siti Sundari, putri Eyang Sentono Renggo. Dulu, batu tersebut pernah dipakai sholat oleh Sunan Kalijaga. Nah, itulah yang menjadikan tempat tersebut dipakai ngalap berkah dengan berbagai cara. Jadi sebenarnya sumur tersebut hanyalah mitos. Eyang Sentono Renggo dulu mendirikan padepokan di sana untuk mensiarkan agama Islam. Cerita itu adalah awal mula kenapa monyet berada di Ngujang. Suatu hari, Sunan Kalijaga berkunjung ke Ngujang untuk bertemu Eyang Sentono Renggo. Saat itu ada murid yang tingkah lakunya seperti kera. Saat kajian berlangsung,
murid tersebut justru naik ke pohon. Waktu itu Sunan Kalijaga jengkel dan memberikan sabda. Entah bagaimana murid tersebut menjadi monyet. Cerita ini sudah turun-temurun dari nenek moyang. Menurutnya, banyak cerita pesugihan yang beredar di Ngujang. Misalnya, ratusan monyet di sana adalah wujud anak dari orang yang mencari pesugihan. Mereka ini asli hewan, bukan jadi-jadian. Apalagi dihubungkan dengan pesugihan. Hal itu tidak benar adanya. Dan ada kabar lainnya jika monyet tersebut sewaktu-waktu menghilang, padahal tidak. Ratusan monyet itu bergerombol. Kadang mereka di pohon sebelah utara sungai, kadang di bawah jembatan. Namun, kalau ada yang memberikan makan, monyet itu langsung datang bersamaan. Area tersebut memang keramat, bahkan bersejarah bagi persebaran agama Islam. Namun, hanya saja banyak disalahgunakan. Hal itu membuat makhluk gaib bercampur tangan dan menggoda, sebab mereka berupaya mengubah akidah manusia, dan tak sedikit orang yang terjerumus. Karena itu, doa seharusnya dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Soal kaya atau tidaknya harus diimbangi dengan ikhtiar, termasuk jodoh atau tidaknya dengan lokasi tersebut. Dan foto sosok perempuan di dalam punden itu bukanlah Ratu Pantai Selatan. Meskipun warna hijau memang untuk menghormati Kanjeng Ratu Selatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah misteri di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.